Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada WIM, kedua SAME, ketiga SILO, keempat BGTG, kelima BBHI, dan keenam BACA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada WIM yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 985 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WIM mampu breakout ya, dan sudah dua candle di atas resistennya 960 dan membuat candle doji, tapi volumenya cukup meningkat ya 3 hari, jadi ada peluang bisa lanjut. Kalau kita lihat kemana arah selanjutnya, harus dilihat histori sebelumnya ya. Nah, ini histori sebelumnya ini ada di sekitaran 1060 ya resistennya. Jadi ke situ arahnya, dan terlihat memang ya di tanggal 25 Februari sempat mengarah ke 1030 namun belum sampai, gagal dan dia turun lagi. Jadi ini peluangnya WIM minggu depan ada potensi mengarah ke 1030. Kalau gagal breakout, kemungkinan WIM akan bergerak sideways di range harga supportnya 960 ini ya, resistennya 1030. Kalau ditarik upside-nya ya lumayan lah di 6% ya, dan perlu hati-hati buat teman-teman yang sudah punya dari daerah bawah ya, pasang trailing stop, jaga-jaga. Kalau ternyata misalnya WIM hari Senin membuat candle merah apalagi breakdown dari 960, perlu sangat hati-hati karena potensi arah WIM ke bawah lagi ya, ke range sideways-nya yang terdahulu. Itu kalau ini dihapus ya, WIM situ bergerak di range harga supportnya 830, resistennya 960, dan sekarang ya WIM lagi di atas. Kalau dipasang ada minor support, dan kebetulan di situ ada EMA 20 di 900. Jadi seperti itu untuk WIMS, dan juga WIM ini bisa dikatakan masih uptrend, dan juga terlihat moving average 60-nya ini sudah mengarah lebih dari 45 derajat ya, berarti bisa dikatakan masih strong, tapi minornya memang WIMS lagi sideways. Tinggal menguji 1030 sampai 1050 ini. Kalau mampu confirm breakout ya harusnya akan rally lebih tinggi, dan juga WIM akan menguji lagi all time high-nya yang ada di sekitaran di 1060 all time high-nya ya. Jadi peluang bagus juga untuk WIM. Kalau dilihat juga WIM ini udah uptrend semenjak Mei 2020, dia rally terus ke atas ya. Seperti itu aja untuk WIM. Indikator MACD juga cukup menarik karena membentuk golden cross dan mengarah ke atas lebih dari 45 derajat ini juga. Jadi peluangnya harusnya minggu depan bisa menguji 1030. Semoga mampu breakout dan tutup di atas. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada SAME yang hari Jumat kemarin ditutup naik 2,91% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SAME memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SAME kalau dilihat ya mampu breakout, dan juga SAME mampu breakout dari support kuatnya ya. Ini bisa dikatakan 500 itu support kuat yang terbentuk bahkan dari 2014. Sempat beberapa kali di breakdown, tapi memang terlihat ya ini sangat kuat, dan resisten selanjutnya kalau dilihat dari histori sebelumnya ada di 600 sampai 610. Jadi ke situ arah SAME untuk minggu depan. Semoga mampu lanjut naik. Apakah bisa untuk spekulasi buy? Ya kalau Bapak Ibu mau coba dan cut loss di bawah supportnya ini ya, supportnya ada di 500 ya, kalau Bapak Ibu mau cut loss di 490 ya boleh buy. Tapi alangkah bagusnya nunggu ada koreksi sedikit baru buy biar cut lossnya lebih kecil
Ya, seperti itu untuk SAME. Minggu depan bisa lanjut, tapi yang sudah punya dari darah bawah, apalagi beli di 400, 450 pasang trailing stop. Takutnya SAME berbalik arah dan breakdown dari 500 bahaya. Bisa kembali ke 425 ke range sideway-nya yang sebelumnya ya, di supportnya 425, resistennya 500. Seperti itu untuk SAME. Volume meningkat, indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, garis biru membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi, ya harusnya peluang SAME minggu depan lanjut. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Silo yang di hari Jumat kemarin naiknya cukup signifikan 14,7% ke harga 6.825. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Silo diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Silo mampu breakout dari 6.000. Ini bisa dikatakan resisten kuat yang terbentuk dari Maret 2020. Sempat sekali di breakout di Januari 2021 namun gagal dan akhirnya turun lagi ke bawah. Juga cukup lebar range sideways Silo ini. Supportnya ada di 4.475 sampai 4.450 ini aja. Nah ya, di 4.475. Jadi Silo ini baru aja keluar dari area konsolidasinya ya, yang cukup lebar dan volumenya juga meningkat. Harusnya Silo bisa lanjut menguji neckline atau resistennya lagi di 7.950 sampai 8.000. Jadi yang belum punya Silo ya wait and see aja dulu, tunggu Silo koreksi baru buy. Ya, buy on weakness. Kalau ngejar harga seperti ini bisa nggak? Bisa, tapi siap nggak kalau cut loss di harga ARB-nya? Kalau nggak mau cut loss di harga ARB, misalnya dia turun lagi, ya harus siap cut loss di bawah 6.000. Kan jauh dari harga sekarang, hampir 10% lebih. Jadi sekitaran 13% dan profitnya ya hampir sama 50-50, tapi resikonya menurut saya lebih besar karena belinya ngejar harga ya. Jadi mending wait and see aja dulu. Yang punya dari bawah pasang trailing stop aja, kan sudah naik 13% nih ya. Kalau yang beli dari bawah ya trailing stopnya sekitaran 4% sampai 5% nggak masalah. Jadi kalau dia naik turunnya masih terjaga ya, tapi itu tergantung strategi dan profil resiko masing-masing. Kalau yang mau 2-3% juga nggak masalah ya. Seperti itu untuk Silo. Semoga Silo confirm breakout dan bergerak di range harga supportnya di 6.000 yang dulunya ini adalah resisten kuat, akan menjadi support kuat Silo dan arah selanjutnya ke 7.950 dan 8.000. Seperti itu untuk Silo. Kita langsung saja ke saham keempat, ada BGTG yang di hari Jumat ditutup terkoreksi, melanjutkan koreksinya hari kemarin 4,51% ke harga 127. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Dilihat dari broker summary-nya, BGTG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG bisa dikatakan gagal breakout atau false breakout setelah di tanggal 7 Maret. BGTG breakout EMA 60-nya garis hitam ini 2 hari, terus dia false breakout lagi. Tapi di hari terakhir volumenya kecil. Jadi ada peluang untuk BGTG minggu depan rebound. Tapi perlu hati-hati kalau BGTG membuat candle merah lagi, apalagi di bawah 120 ini, arah BGTG bisa ke 110 lagi dan bahkan bisa menguji EMA 200-nya di 80. Jadi ini saham-saham high risk yang punya dari atas yang belum cut loss, ya harus siap sabar. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap juga rugi waktu menunggu BGTG ini balik ke harga beli ya, minimal balik ke harga beli. Kalau dilihat indikator MACD sudah mulai melandai dan garis biru juga mulai menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Tinggal nunggu ini candle besok lah minggu depan ya. 2 candle lagi. Kalau bisa kembali ke atas 140 hari Senin, peluang bagus, berarti ada potensi mengarah ke 155. Tapi kalau hari Senin tetap membuat candle merah, apalagi di bawah 120, peluangnya ya ke 110. Seperti itu untuk BGTG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBHI yang hari Jumat kemarin ditutup naik 2,75% ke harga 1.490. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI didistribusi oleh MG. Nah, ini contoh juga ya. Nggak selalu kalaupun broker MG ini distribusi, sahamnya turun. Tapi memang kebanyakan turun. Nah, terlihat dari BBHI, MG top seller. Dan nilainya juga cukup signifikan. Yang nampung kecil-kecil. Tapi mampu BBHI tetap rebound. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI membuat candle doji di area yang dulunya resisten, sekarang menjadi supportnya di 1500 dengan volume yang lumayan meningkat. Tapi ini doji dia rebound, jadi perlu hati-hati lah. Kalau besok dia membuat candle merah, apalagi tutup di bawah EMA 20-nya ini di daerah 1450, jadi peluangnya akan ke 1200. Terkecuali BBHI hari Senin membuat candle hijau dan tutup minimal di harga 1550, ada peluang BBHI melanjutkan kenaikan menguji resistennya di 1800. Volume mulai meningkat dan juga BBHI ini sudah hampir 1 bulan lebih ya, dari 12 Maret dia terus turun. Dan kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang punya dari daerah atas ini udah lumayan floating loss-nya ya, sekitar 35%. Sangat perlu hati-hati ya, karena sebagai kunci BBHI untuk naik lagi ke 2400 ini adalah resisten 1800. Kalau itu kompim di breakout 1800 ini, sangat mudah BBHI kembali ke atas 2400. Jadi yang belum cut loss ya harus sabar. Apakah bisa ke atas dalam waktu dekat ya tergantung market makernya. Kita retail cuman bisa berharap. Makanya di market itu, apalagi yang trading, harus punya trading plan. Jangan terlalu berharap sama market. Mending kita minimalisir resiko. Nggak apa-apa rugi 5%, 6%. Yang penting cut loss daripada seperti ini kan. Kalau alasannya takutnya besok naik, ya sampai kapanpun Bapak Ibu nggak akan bisa membuat trading plan yang bagus atau sistem trading yang bagus kalau nggak pakai cut loss, kecuali memang saham-saham pilihan. Kalau saya ada nggak yang saya nggak pakai cut loss? Ada saham-saham pilihan Big Bang, atau memang yang saya tahu fundamentalnya dan tahu harga wajarnya dan tahu perusahaan ini masih baik-baik aja, ya saya walaupun belinya dan dia turun, saya nggak akan cut loss ya, karena saya tahu harga wajarnya. Ya mungkin dalam 3, 6, 9 bulan ke depan pun balik ke harga wajar dari harga saya beli itu, ya saya sudah potensi profit ya, minimal saya hitung itu sudah di 25-30%. Jadi ya mau dia turun dulu ya terserah, pasti dia akan mantul balik ke harga wajarnya ya, seperti itu. Apalagi di saham seperti ini ya harus siap cut loss. Nggak usah peduli besok dia rebound, jangan mikirin itu dulu, mikirin selamatkan uang yang ada dulu, yang pasti dulu ya, karena masa depan nggak ada yang tahu di saham yang seperti ini ya, kecuali memang fundamentalnya Bapak Ibu tahu ya. Seperti itu untuk BBHI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Baca yang di hari Jumat kemarin ditutup naik 3,67% ke harga 472. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Baca biasa aja ya, antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Baca juga ya masih di area support ya, sempat rebound tapi kemudian dia koreksi lagi, dan memang karakter Baca ini sering membuat shadow dari atas ke bawah ya, ini upper shadow. Jadi apakah bisa spekulasi buy Baca? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 200 nya cukup dalam, dari harga sekarang sekitar 12%, dan target profitnya hampir sama. Kalau dia ke 550 menguji resisten dinamik EMA 60 ini, potensi profit Bapak Ibu di 17%. Ya kalau mau coba belajar trading di saham-saham gorengan ya coba dengan dana kecil 5% dari portofolio. Jadi kalaupun harus cut loss di 12% itu nilainya sangat kecil ya, mungkin kalau di 10% jadi 1% ya sekitar setengah sampai 1% dari total portofolio Bapak Ibu ya. Seperti itu untuk Baca, masih bisa bergerak sideways di range harga supportnya EMA 200 di 440 dan resistennya di 500. Dia akan tektokan di sini, kalau mampu breakout ya arah selanjutnya ke 550 sampai 600. Kalau lebih lebarnya dilihat nih, kalau dihapus dulu, range sideways Baca itu ada di
resistennya 600, supportnya 450. Nah ya seperti ini, dan sekarang di area support tapi harus cut loss di bawah EMA 200 biar lebih mengkonfirmasi. Kalau cut loss mepet di 5%, kalau dia mantul nanti di 440 kan Bapak Ibu juga nyesal. Ya cut loss saja kalau di bawah, kalau dia breakdown ini langsung cut loss saja. Breakdown EMA 200. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plannya, di harga berapa harus beli, di harga berapa harus take profit, dan kalaupun harus cut loss di harga berapa untuk meminimalisir resiko, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Untuk info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.